Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam Bu Iin. Mohon maaf Gimana nih Pak, kabar? saya mau mengganggu waktu istirahat Bapak. Apakah Bapak ada waktu sebentar saja? Oh ada Bu, silakan Bu. Kebetulan saya juga sedang tidak ada kesibukan, jadi hari ini free. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Pak, ini saya mau curhat membicarakan permasalahan yang mengganggu saya akhir-akhir ini mengenai pembelajaran. Apakah Pak Rifki berkenan mendengarkan masalah saya? Dengan senang hati Bu, silakan Bu Iin barangkali mau cerita. Baik Pak, semoga dengan bercerita ini saya sedikit mengurangi kegelisahan saya nih, Pak, terutama pencerahan lah Iya. atau solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi dan saya gitu. Oke Bu, ya ya. Apa Bu permasalahannya yang sedang Bu Iin hadapi ini? Jadi seperti ini Pak, seperti yang kita ketahui kemarin kan di sekolah terjadi pembulian ya di kelas saya terutama Hmm, yang ya ya ya. diakibatkan salah satu anak sudah sering melakukan itu. Nah ternyata Hmm, kemarin di kelas itu terjadi lagi seperti itu dan korbannya berbeda dengan yang kemarin, itu beda korban. hmm, Saya jadi agak merasa tidak enak dan gelisah sebetulnya anak tersebut itu seperti apa sih kok bolak-balik tetap melakukan hal yang sama padahal kan sudah diberi pembinaan gitu oleh iya saya, iya. oleh guru yang lain seperti itu. Nah, itu Iya. membuat saya sedikit kurang nyaman, Pak, ketika mau masuk kelas. Ah, sudah males rasanya tuh. Aduh, mau ketemu anak ini lagi seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Pantas saja Bu Iin ini kurang bersemangat gitu loh ketika akan masuk kelas. Terus ada yang membuat tidak nyaman ternyata ya Bu ya. Iya, benar sekali, Pak. Apalagi I- setelah saya merasakan tidak nyaman itu kan saya berinisiatif untuk ke rumahnya anak tersebut. Nah, ah, kemarin sore saya ke sana. Ternyata tanggapan orang tua itu di luar ekspektasi saya. Jadi ternyata di rumah anak tersebut memang mempunyai perilaku yang agak sedikit berbeda dengan ketika dia di sekolah. Orang tua juga hmm, apa ya, mengungkapkan hal yang sama. Soalnya kalau di rumah itu dia cenderung pendiam ya, Pak, dan tidak tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sekitar rumah. Nah, kagetnya lagi adalah pernyataan orang tua itu malah seolah-olah membiarkan dan membenarkan anak tersebut melakukan hal itu. Karena ada oh, perkataan yang, ah itu sudah lazim Bu, itu kan anak-anak. Jadi ya nggak apa-apalah dimaklumi saja seperti itu. Nah, saya kan juga jadi merasa, aduh mau menggali informasi lebih lanjut ke orang tua malah dapat yang seperti itu. Akhirnya ya sudahlah, saya akhiri dulu pertemuan dengan orang tua di rumah. Kemudian hmm, saya ke tetangga kan, karena ketemu ah, ya ya ya. tetangganya, tanya juga kegiatan anak tersebut di rumah atau barangkali di lingkungannya seperti apa. Ternyata tetangga juga sama Pak dengan yang saya lihat dan saya rasakan. Jadi orang tua seringkali membela anak tersebut di depan anak yang lain karena si anak ini bermasalah seperti itu. Dan Oh, begitu. iya orang tuanya juga nggak apa-apa lah namanya juga anak-anak seperti itu. Nah saya agak oh ya sudahlah merasa aduh gagal ternyata saya untuk mendapatkan solusi malah mendapatkan hal yang sebaliknya malah jadi menambah pikiran. Oh, iya iya. Oke, Bu. Berarti saya bisa mengerti perasaan Bu Iin bagaimana ya. Biasanya kalau sedang merasa tidak nyaman begini, Bu Iin itu melakukan apa saja, Bu? Biasanya sih ya saya diam dulu mengamati lah terus berusaha menggali informasi dari anak-anak yang lain terutama yang di kelas saya nih Pak Iya, iya. dan berusaha untuk tidak baper dulu lah barangkali ada masalah lain dari anak tersebut seperti itu. Oke Bu, tindakan seperti itu berarti memang terkadang dibutuhkan ya Bu ya, untuk menstabilkan Betul. perasaan jenengan juga, dan juga kita untuk membuka pikiran kita agar tidak
positif, ya, tidak berpikiran negatif lah ya. Kita harus selalu berpikiran positif, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Terus apakah Bu ini juga mempunyai rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Bu In hadapi ini? Ada, Pak, saya punya 2 rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Apa itu, Bu, Yang pertama rencananya? yang pertama mohon izin ya, Pak, saya ingin mempertemukan kedua orang tua dari anak Ya. tersebut di sekolah. Jadi bapak ibunya suruh datang ke sekolah sajalah membicarakan masalah ini. Karena mungkin sepemahaman orang tua si A ini kan perilaku di rumah dan di sekolah berbeda. Tapi Ya, ya, ya. kalau misal dari kita, dari guru-guru, nanti juga saya minta izin juga untuk melibatkan beberapa orang guru untuk membahas masalah ini. Yang kedua, nanti saya juga meminta orang tua tersebut ikut mengamati perilaku anaknya di sekolah, tentunya dengan diam-diam. Oh Seperti gitu. itu, Pak. Ya. Jadi ada 2 rencana yang akan saya lakukan. Oh gitu. Berarti langkah yang Bu In ini udah tepat sekali, Bu. Mungkin saya juga setuju dengan mengizinkan orang tua si A itu untuk dipanggil saja. Nanti kita bisa membicarakan bersama permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh Ibu ini tuh sebagai guru kelasnya. Gitu, Bu, Berarti ya. diizinkan nih, Pak. Berarti Ya, diizinkan nih. oke, Oke, oke. alhamdulillah, Pak. Ini jadi saya merasa lega ini. Dan bismillah ya, Pak, semoga ini menjadi solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang Oke, saya Bu. hadapi. Ya, ya. Ya, alhamdulillah juga ya jika sudah merasa lega dan Bu In juga untuk menjalankan rencananya tadi itu apa komitmen yang Bu In lakukan nanti supaya rencana tadi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang direncanakan oleh Bu In. Untuk komitmen dari saya tentunya saya akan melakukan beberapa persiapan nih, Pak, dari mulai awal menyiapkan undangannya, terus nanti saya juga yang akan langsung memberikan undangan yang resmi ini kepada orang tua supaya tidak ada miskomunikasi kenapa mereka diundang ke sekolah. Kemudian Ya, tentunya ya. juga saya akan membersamai jalannya pertemuan lah dengan pihak sekolah. Kemudian yang paling penting itu saya harus bisa menjaga emosi ini, Pak, tidak baper ya ketika Ya, ya. mendengarkan jawaban dari orang tua seperti kemarin di rumahnya sih, gitu Ya, ya. ya. Betul. Berusaha netral aja ya, Pak, biar bagaimanapun kan saya juga tidak boleh menyalahkan keadaan si A. Barangkali dia juga mempunyai masalah yang belum saya ketahui, baik masalah tersebut dari rumah atau memang masalah tersebut muncul hanya di sekolah, seperti itu. Oh, iya, ya. Ya, berarti alhamdulillah Bu jika Ibu ini juga mempunyai komitmen yang baik agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaatnya. Saya sangat mendukung, Bu. Silakan Bu ini membuat undangan dan mengkomunikasikan undangan tersebut dengan baik agar orang tua si A ini dengan legowo juga mau menghadiri undangan yang kita berikan, Bu. Oh, nggih, terima kasih nggih, Pak. Terima kasih sekali lagi atas izin, tentunya waktu sekarang ini dan dukungan yang Bapak berikan. Saya merasa mendapat pencerahan Oke, Bu. dan kekuatan untuk segera menyelesaikan masalah ini agar saya sendiri juga bisa merasakan kenyamanan dan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas bisa berjalan maksimal kembali. Oh, oke, Bu. Ya, ya. Sama-sama ya, Bu ya. Oke, sama-sama. Oke. Sekali lagi terima kasih nggih, Pak, dan ini saya pamit dulu, kebetulan masih ada jam di kelas, seperti itu. Oh, oke, Bu. Terima kasih Ya, sekali lagi. silakan, Bu. Ya, tetap semangat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iin, lagi santai nggak Bu? Ada yang ingin saya bicarakan ini Bu? Waalaikumsalam Pak Rifki. Alhamdulillah sedang santai ini Pak, baru selesai ngoreksi pekerjaan anak-anak. Gimana Pak, ada apa? Ada yang bisa saya bantu?
Ini Bu, alhamdulillah ya Bu. Mohon maaf ya Bu, jika mengganggu waktu istirahat jenengan. Saya ini mau curhat Bu. Mohon tidak mengganggu Pak. Saya siap insya Allah mendengarkan cerita dari Pak Rifki. Ini mau cerita apa, curhat tentang apa ini Pak Rifki? Iya Bu, ini kan tadi kan apa namanya, saya bisa merasa lega dan menemukan solusi ya Bu di curhatan ini. Jadi begini Bu, bulan depan kan saya ada tugas di luar jam mengajar dan tugas tersebut itu dilaksanakan di luar sekolah Bu. Dan saya bingung, padahal kan saya hanya punya waktu 1 hari dalam seminggu untuk bertemu anak-anak. Hmm. Di kelas saya ya Pak ya ini ya. Ah, Ya mungkin bisa dijelaskan secara rinci ya Pak, tugasnya apa dan berapa lama? ya ya Bu. Jadi begini Bu, selama 3 minggu dari minggu pertama ini sampai minggu ketiga, saya tidak bisa melakukan pembelajaran di kelas QIN. Karena kebetulan setiap mapel PJOK di kelas QIN itu saya ada tugas di luar, baik tugas dari PGRI ataupun tugas dari panitia Popda Bu. Kalau untuk kelas lain sih saya juga masih bisa bertemu full dengan anak-anak. Tapi ini masalah saya itu ada di kelasnya Bu In karena harinya kan hari Sabtu. Jadi saya dan kegiatan yang saya dilaksanakan setiap hari Sabtu itu saya merasa sedikit gelisah Bu dan tidak enak hati karena kelas Bu In ini nanti tidak bertemu saya berturut-turut selama 3 minggu. Padahal kan kelas 6 juga sebentar lagi sudah mau ujian. Allah Gimana? ya Allah. Iya ya Pak ya. Ya saya juga bisa merasakan kegelisahan Pak Rifki kalau seperti itu. Bagaimanapun kan kalau 3 minggu berturut-turut tidak masuk ke kelas ya pasti nggak enaknya ya Pak ya. Iya Bu, nggak enak banget pokoknya lah. Apalagi kan PJOK karena pelajaran yang dinanti ya Bu. Anak-anak suka protes kalau ketemu saya di luar jam mata pelajaran PJOK. Iya karena belajarnya di luar kelas ya Pak ya. Dan Iya, tidak ada nulisnya kata mereka. Jadi tes, mereka Bu. menanti terus harinya hari Sabtu pula ya kan. Gitu. Iya sih Bu, makanya kan apalagi jika dalam waktu yang lama tidak bertemu, wah pastinya kan mereka juga akan mempertanyakan kenapa Pak Rifki nggak pernah berangkat ini. Saya memikirkan itu sampai bingung Bu, apa saya menolak saja perintah dari itu PGRI atau dari apa namanya panitia Popda gitu Bu. Sebentar dulu Pak, jangan memutuskan dulu ya. Gih, ini kelihatannya Pak Ya, Rifki memang sedang banyak pikiran ruwet gitu ya Pak ya. buat Ini Pak, mohon maaf sebelumnya. Biasanya kalau sedang banyak pikiran seperti ini atau mungkin merasa tidak nyaman ya Pak dengan keadaan seperti ini, biasanya Pak Rifki ngapain dulu nih? biasanya saya itu ngajak ngobrol dengan teman-teman Bu untuk menghilangkan apa namanya stres lah, untuk menghilangkan stres gitu, biar agak sedikit lega gitu. Oh iya, langkah yang tepat Pak. Itu memang biasanya setelah kita bercerita itu ada perasaan lega, terus jalan pemikiran kita juga jadi terbuka gitu ya Pak. Jadi jangan dulu stop dulu, Iya Bu, jangan betul banget. memutuskan untuk menolak perintah dari pengurus PGRI atau panitia Popda tadi Pak. Kita lanjutkan dulu nih kegelisahan Pak Rifki nanti yang ada di kelas saya. Oke. Oke Bu, benar banget. Ya ya ya. Jadi dari ceritanya Pak Rifki tadi saya bisa menyimpulkan Pak Rifki ini lagi gelisah gitu, tidak enak. Terus takut Iya iya juga Bu. Oke. anak-anak itu ketinggalan materi lah ya Pak di pelajaran PJOK karena harus berturut-turut Iya. selama 3 minggu. Pak Rifki Kami. harus tugas di luar sekolah, begitu ya Pak. Iya iya, betul banget Bu. Ya oke. Kalau boleh saya tahu nih Pak ya, Pak Rifki sudah Ya. ada rencana atau perencanaan dari Pak Rifki supaya pembelajaran di kelas saya itu tetap berjalan ketika Pak Rifki meninggalkan Hmm, kelas seperti itu?
Oh iya iya Bu, ada pastinya ada Bu. Saya ini sudah membuat apa namanya daftar selama kegiatan 3 minggu ke depan berarti ya. Mm-mm. Eh, jadi apa saja materi yang akan dipelajari beserta tugasnya dan apabila Bu In berkenan juga Bu In bisa apa namanya sambil meluangkan waktunya untuk mengajak mereka untuk pemanasan atau sekedar jalan-jalan bersama sekitar mungkin keliling kampung di kompleks ini dan tugas saya juga berikan ini kebetulan juga materinya adalah materi senam. Mm-mm. Jadi Bu In juga bisa mengawasi mereka dengan ya penilaian Bu In sendiri yang sudah saya berikan. Nah itu rencana saya Bu. Nggih, berarti nanti ada daftar kegiatan apa yang akan anak-anak pelajari nggih, Pak. Berarti saya Iya, hanya mungkin menjadi pengawas lah ya dan pendamping seperti itu nggih, Pak nggih. Rencananya seperti itu. iya, iya. Nggih. Tapi mohon maaf nih, Pak. Iya. Untuk rencana Pak Rifki ini apakah sudah mengkomunikasikannya dengan Pak Kepala Sekolah? Hmm, ya otomatis ini nanti setelah saya bertemu dengan ini nanti saya juga akan menemui beliau untuk membicarakan dan meminta izin Bu. Oh, Dan nggih. yang penting adalah saya sudah berkomunikasi dengan Bu In dulu bahwa Bu In siap untuk menunggui anak-anak pada saat mapel PJOK nanti. Oh, ya, siap, Pak. Siap. Nggih, saya Oke. siap. Alhamdulillah Bu, udah perasaanku sudah ini Sudah apa lega. namanya, udah lega lah. Nggih. Serasa badan ini sudah hilang nih bebannya. Jadi jangan diputuskan dulu untuk menolak tawaran menolak perintah ya Pak dari panitia Popda sama Oh iya, pengurus iya, iya, PGRI ya Pak ya. iya, Gitu. iya. Kemudian Oke, tentunya dari rencana tadi nih Pak, apakah ada komitmen yang akan Pak Rifki lakukan supaya rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar Pak? eh, untuk komitmen saya ini ada untuk hal itu pasti ada. Yang pertama adalah tentu saya akan menyiapkan ya Bu, menyiapkan perangkat ajar berupa daftar kegiatan selama 3 minggu terlebih dahulu. Dan kemudian saya akan menemui kepala sekolah dan membicarakan rencana saya. Dan kemudian juga saya akan menemui anak-anak supaya anak-anak juga bisa diajak bekerja sama ketika saya tidak masuk ke kelas. Gitu Bu. Nanti Oh, itu komitmen Bapak ya. Oke, saya siaplah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Rifki untuk melakukan rencana tersebut supaya bisa berjalan lancar kedua kegiatannya Pak Rifki. iya Bu, alhamdulillah Bu. Memang dukungan guru kelas juga sangat saya butuhkan Bu karena anak-anak pastinya akan lebih enak belajar dengan guru kelasnya daripada saya hanya memberikan tugas tanpa pengawasan dari guru kelasnya gitu Bu. Oke, benar sekali. Insya Allah langkah yang Pak Rifki ambil sudah tepat nih Pak dan saya siap mendukung. Gitu. Ya Bu, baik Bu. Sepertinya curhatan saya sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih dan atas waktu dan dukungannya ya Bu. Jadi saya, Semoga rencana saya belajar berjalan dengan lancar ya Bu. oh nggih, siap sukses. Amin ya Pak, semoga sukses dan Amin kegiatannya amin sekali lagi amin. sukses untuk kegiatan Pak Rifki yang akan Pak Rifki lakukan. Oke Bu, saya ini mau lanjut menemui Bapak Kepala Sekolah ya Bu. Sekali Ya Pak lagi Rifki. terima kasih Bu. Silakan Pak Rifki monggo dilanjut. Tetap semangat Pak. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.